Pesawat antariksa milik sebuah yayasan melaporkan bahwa spesimen asing yang mereka bawa dalam keadaan aman dan kini mereka siap memasuki atmosfer bumi. Namun tiba-tiba saja kecelakaan terjadi. Menurut laporan para staf di pusat kendali, terjadi kebocoran yang mana menyebabkan para kru panik dan mengirimkan sinyal SOS. Pesawat itu mendarat di sekitar wilayah Malaysia. Para staf menambahkan bahwa hanya 4 spesimen yang selamat, namun salah satunya keluar dari wadah dan kini menghilang entah kemana. Petugas di lapangan melaporkan salah satu astronot ternyata masih hidup. Segera mereka membawanya dengan ambulans dan dalam perjalanan, tiba-tiba saja astronot itu terbangun lalu menyerang semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Sepenggal kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan, berjudul Venom, rilis di tahun 2018, garapan sutradara Ruben Fisher. Dan mari langsung saja ceritanya kita lanjutkan. Pada suatu pagi di San Francisco, California, ditampilkan tokoh utama Eddie Brock dibangunkan oleh sang kekasih yang cantik jelita, Anne Weying. Mereka sama-sama bersiap untuk melakukan aktivitas. Annie adalah seorang pengacara, sedangkan Eddie adalah jurnalis kritis yang terkenal dengan laporannya di lapangan serta sering melakukan investigasi. Hari itu, setelah menjalankan tugas di lapangan, Eddie kembali ke kantor, memenuhi panggilan atasannya Jack. Eddie ditugaskan untuk mewawancarai seorang kaya raya, Carlton Drake, sang pemilik Life Foundation. Drake ingin menjelaskan tentang program antariksa serta ingin mengklarifikasi bahwa semua astronotnya selamat dalam kecelakaan. Selain itu, Jack juga menegaskan agar Eddie tidak berulah karena Drake bisa membeli perusahaan mereka dan menjadikannya sebagai garasi mobil. Pada dasarnya, Eddie setuju-setuju saja, namun rasa penasaran membuyarkan segalanya saat kencan pria itu menceritakan kepada Annie, yang kebetulan sedang menangani kasus Life Foundation. Saat dini hari, Eddie terbangun dan tidak sengaja melihat notifikasi pada laptop Annie. Lagi-lagi, karena penasaran, Eddie membaca semua berkas-berkasnya. Keesokannya, setelah Drake melakukan presentasi di hadapan anak-anak, dia langsung bersiap untuk menemui Eddie. Awalnya Eddie mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang diperintahkan Jack tentang kejeniusan, tentang penemuan terapi gen yang secara harfiah menggandakan harapan hidup para pasien kanker pankreas, serta program antariksa yang diyakini menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah di bumi. Namun tiba-tiba saja, Eddie menyerang dengan pertanyaan tentang orang-orang sakit yang direkrut secara ilegal untuk dijadikan eksperimen sehingga membuat Life Foundation dianggap sebagai yayasan yang dibangun di atas orang-orang mati. Tentu saja Jack marah besar, tapi jika memang apa yang Eddie katakan benar, maka dia berharap Eddie memiliki bukti atau sumber terpercaya. Sayangnya Eddie tidak bisa memberikan keduanya, yang mana membuatnya dipecat hari itu juga. Tidak sampai di situ, Annie juga dikeluarkan dari pekerjaannya. Wanita itu benar-benar kecewa dengan keegoisan Eddie dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Hari yang dinantikan pun tiba, hari di mana 3 spesimen datang ke fasilitas laboratorium Drake. Sementara itu, 1 spesimen lagi kini berada di dalam tubuh seorang petugas medis yang menyelamatkan astronot. Wanita itu memulai perjalanan untuk menemukan Life Foundation. Tanpa ragu, dia melahap seekor belut dan menghabisi siapapun yang berani mengusik, kecuali seorang nenek yang sepertinya sudah sakit-sakitan. Seketika, kondisi nenek itu menjadi jauh lebih baik ketika spesimen asing berpindah ke tubuhnya. 6 bulan telah berlalu, sesuai dengan yang dikatakan oleh Drake. Kehidupan Eddie semakin hancur, namun itu tidak mengurangi sikap ramahnya terhadap teman-teman di sekitar lingkungan. Selain itu, Eddie juga tak jarang mendapatkan saran dan nasihat, terutama dari Nyonya Chen, bahwa Eddie harus melakukan meditasi, menenangkan pikiran, dan membuang semua keburukan. Nasib malang menimpa Nyonya Chen, seorang preman setempat memaksa wanita itu untuk membayar uang keamanan. Tak ada yang bisa dilakukan Eddie selain bersembunyi, karena tentunya dia tidak ingin menambah masalah lagi. Jomblo dan menganggur, dua kata itu sudah cukup menggambarkan bagaimana hancurnya Eddie. Tak ada satu perusahaan pun yang mau menerimanya sebagai karyawan, bahkan mungkin sebagai petugas cuci piring sekalipun.
Sementara itu, eksperimen Life Foundation sudah menemui titik terang, di mana pada percobaan ke-36, spesimen asing yang dinamakan simbiot itu akhirnya berhasil menyatu dengan seekor kelinci. Menurut seorang ilmuwan, Dr. Dora Skrit, simbiot membutuhkan inang untuk bisa bertahan hidup di lingkungan kaya oksigen seperti bumi, namun masih tidak diketahui mengapa makhluk itu memilih inangnya. Drake tidak berhenti sampai di situ. Menurutnya, jika simbiot bisa bertahan hidup di bumi saat berada di dalam inang, maka kemungkinan inangnya juga akan bertahan hidup di luar sana. Pria itu segera meminta Dora untuk mempersiapkan semuanya, lalu beberapa hari kemudian, seorang pria bernama Isaac menjadi bahan percobaan pertama. Percobaan gagal, simbiot hanya bertahan beberapa detik di dalam tubuh Isaac lalu membunuh pria itu. Tentunya percobaan akan terus berlanjut. Dora yang tidak tahan dengan kekejaman tersebut berusaha untuk memberitahu Eddie dan berjanji akan menyiapkan semua bukti. Namun sangat disayangkan, kini Eddie tidak seperti dulu lagi. Kehidupannya benar-benar hancur dan terkadang dia merasa menyesal karena telah melakukan semua itu hanya demi menyelamatkan manusia yang tidak tahu terima kasih. Beberapa waktu kemudian, Eddie yang sedang kacau berjalan melewati apartemen Annie, berharap segala sesuatu yang indah bisa kembali. Tapi harapan tersebut seketika hancur berserakan saat melihat Annie datang dengan seorang pria bernama Dan. Annie sama sekali tidak merasa bersalah karena semua kesalahan berasal dari Eddie, dan setelah basa-basi yang tidak jelas, Eddie pun diminta untuk segera pergi. Tidak ada harapan dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kalau mau rusak, rusak sekalian. Eddie pun memutuskan untuk membantu Dora, lagi pula kemungkinan terburuknya adalah mati, dan itu masih lebih baik daripada kehidupan yang dijalani Eddie selama ini. Beberapa waktu kemudian, Eddie dan Dora mendatangi fasilitas Life Foundation. Dora menceritakan tentang bencana kelebihan populasi dan perubahan iklim yang mana tidak semua manusia menyadari bahwa mereka adalah generasi terakhir di bumi. Drake tidak mampu mengatasi. Oleh karena itu, dia menciptakan kapal antariksa pribadi untuk melakukan eksplorasi demi menemukan planet baru. Dalam perjalanan pulang, para astronot tidak sengaja menemukan komet yang menurut analisa komputer terdapat jutaan organisme disebut simbiot. Drake bertujuan untuk menyatukannya dengan manusia agar manusia bisa bebas hidup di planet manapun. Hanya itu yang bisa dijelaskan oleh Dora. Karena petugas keamanan telah datang, selanjutnya Eddie dipersilahkan untuk memeriksa sendiri di dalam laboratorium. Sangat mengejutkan, di dalam sana Eddie menemukan seorang teman bernama Maria. Tentu saja Eddie langsung berusaha menolongnya tanpa menyadari malapetaka yang telah menanti di depan mata. Ya, tubuh Maria telah dimasuki simbiot dan kini makhluk itu berpindah ke tubuh Eddie. Eddie berusaha tetap tenang karena yang terpenting adalah melarikan diri dari tempat itu. Entah bagaimana Eddie mendapatkan kekuatan sebesar itu, gerakan Eddie juga menjadi jauh lebih cepat, dan satu lagi, Eddie mampu melompat tinggi, yang mana kemampuan tersebut menyelamatkan Eddie dari kejaran petugas keamanan. Setibanya di kediaman, Eddie langsung mengabarkan tentang bukti rekaman video dan gambar yang berhasil dia dapatkan kepada Dora. Eddie juga mengaku memiliki kenalan yang bisa membantu, namun sebelum itu Eddie harus mengkonsumsi sesuatu, mulai dari makanan ringan sampai makanan busuk. Segera Eddie memuntahkan, dan tiba-tiba saja dia mendengar suara yang memanggil namanya. Entah apa yang terjadi pada tubuh Eddie, beberapa waktu kemudian ketika terbangun, dia langsung mencari Annie untuk menyerahkan bukti. Setelah mendapatkan informasi lokasi Annie, Eddie pun segera bergegas. Sayangnya ketika bertemu, Eddie malah menjadi seperti orang gila, berbicara sendiri, makan sana-sini dari meja ke meja, serta berendam di akuarium lobster. Untungnya pelayan restoran tidak memanggil polisi, karena Dan mengatakan bahwa Eddie adalah salah satu pasiennya.
Sementara itu, di fasilitas Life Foundation, kehilangan simbiot membuat Drake marah besar sampai-sampai memecat beberapa petugas keamanan. Namun di sisi lain, dia merasa senang karena seorang pria yang menjadi bahan percobaan sampai saat ini masih bertahan dan menjadi semakin sehat berkat simbiot di dalam tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, Eddie berhasil ditenangkan. Pria itu terbangun di dalam ruangan MRI. Kemudian setelah menjelaskan, Dan langsung meminta rekan menyalakan mesinnya. Ya, hal yang sama juga terjadi pada pria yang menjadi bahan percobaan di Life Foundation. Tidak ada yang menyangka simbiot secara perlahan memakan organ dalam. Seorang ilmuwan menggunakan gelombang suara yang sama seperti mesin MRI. Menurut ilmuwan itu, suara 4000 sampai 6000 Hz sangat menyakitkan bagi simbiot. Eddie diminta pulang, dan dengan segala keanehan yang terjadi, pria itu berhasil mengabaikan bisikan-bisikan di kepalanya tentang rasa lapar sampai akhirnya tiba di apartemen. Kembali ke fasilitas Life Foundation, dari hasil pemeriksaan kamera pengawas, Trish mengetahui bahwa Dora lah yang membawa si penyusup. Tak lama kemudian, Dora langsung diseret ke hadapan Drake, lalu setelah mengetahui penyusupnya adalah Eddie, Drake pun segera menjatuhkan hukuman mati kepada Dora. Setelah mendiamkan tetangga yang berisik sambil menyiapkan makanan, Eddie berbicara dengan Annie dan Dan via line telepon. Mereka berjanji akan membantu Eddie mengeluarkan parasit tersebut, namun bisikan-bisikan di kepala Eddie menolak hal itu serta memperingatkan bahaya yang menanti di balik pintu. Do not open that door. Dan benar saja, yang datang adalah Trish beserta anak buahnya. Dalam keadaan terancam, sudah seharusnya Eddie mengangkat kedua tangannya setinggi mungkin. Namun tindakan tersebut dianggap konyol, dan kini suara misterius menegaskan bahwa dia akan mengambil alih untuk membereskan orang-orang yang mengancam. Sebuah aksi yang luar biasa. Drake yang menyaksikan rekaman mengatakan bahwa Eddie telah mencapai tingkat simbiosis. Entah apa tujuan suara di kepala, meminta menumpuk mayat-mayat di ujung ruangan, tapi yang pasti Eddie masih harus menghindari tembakan. Suara misterius kembali terdengar bersamaan dengan munculnya bayangan monster mengerikan di cermin. Mungkin saja itu halusinasi yang disebabkan oleh parasit. Mendengar kata parasit membuat suara misterius marah, tapi untuk sementara pertengkaran harus ditunda karena Trish beserta anak buahnya kembali mengejar, dan kali ini dengan menggunakan drone canggih yang bisa meledakkan diri. Lagi-lagi sebuah aksi yang luar biasa. Kerjasama yang apik dengan simbiot membuat Eddie tak terkalahkan. Meskipun sempat ditabrak hingga seluruh tulangnya remuk, tapi Eddie tetap bangkit dan kali ini berubah wujud menjadi monster seperti yang dilihat sebelumnya. Tubuh Eddie pulih seketika, namun kini muncul sakit kepala karena kebingungan yang melanda. Simbiot mendadak muncul, mengaku bernama Venom, dan tanpa basa-basi mengangkat Eddie sebagai budaknya. Mungkin saja dia akan melahap kepala manusia-manusia lain, karena memang itulah tujuan dari simbiot. Namun yang terpenting kini adalah roket milik Life Foundation. Ya, Venom mengetahui segalanya karena dia juga merasuki pikiran Eddie. Jika ingin selamat, maka patuhilah tuanmu. Sementara itu, kita kembali ke beberapa jam sebelumnya, di mana simbiot si nenek telah berpindah ke tubuh seorang gadis kecil. Dan kini gadis kecil itu telah tiba di San Francisco. Di rumah sakit, Dan telah mendapatkan hasil diagnosa Eddie. Dia segera meminta Annie untuk menjemput Eddie, lalu di fasilitas Life Foundation, simbiot ditemukan mati ketika meninggalkan tubuh Dora. Tentu saja itu membuat Drake marah dan menegaskan kepada Trish agar tidak kembali sebelum menangkap Eddie.
Jagoan kita terpaksa mengikuti perintah Venom, tapi sebelum itu dia harus menyerahkan bukti-bukti kejahatan Drake kepada mantan atasannya, Jack. Sangat disayangkan, seorang petugas keamanan sekaligus salah satu teman baik Eddie, Richard, tidak bisa membantu sehingga Eddie pun harus menggunakan kemampuan Venom. Keindahan pemandangan malam membuat Venom terkagum-kagum. Venom merasa menyesal karena semua ini akan segera binasa. Lalu tiba-tiba saja jika Eddie mati, maka Venom juga mati. Makhluk itu mengaku tak punya alasan untuk pindah ke tubuh lain. Lagi pula Eddie terlalu menarik untuk dibiarkan mati karena mereka memiliki banyak kesamaan. Setelah meninggalkan pesan untuk Jack, Eddie bukannya melompat dengan gaya, tapi malah turun menggunakan elevator. Pussy. Sangat mengejutkan, ternyata para polisi telah mengepung gedung itu. Eddie berusaha melakukan negosiasi, tapi sepertinya berakhir dengan kegagalan. Copy. Venom mengamuk, melompat ke sana kemari sambil menghabisi para polisi. Sampai akhirnya, tiba-tiba saja Annie muncul mengajak Eddie segera ke rumah sakit untuk diperiksa. Untungnya, Venom juga menyukai Annie, sehingga aman bagi wanita itu untuk membawa Eddie. Venom menjelaskan bahwa dirinya sangat membenci frekuensi suara yang dikeluarkan mesin MRI dan juga api, yang mana dua hal itu adalah kelemahannya. Lalu Venom menyarankan Eddie untuk segera meminta maaf kepada Annie karena mungkin saja ini adalah kesempatan terakhir. Setibanya di rumah sakit, Dan menjelaskan bahwa organ dalam tubuh Eddie mulai rusak, terutama hati, diduga karena ulah parasit. Dan ingin segera memindai tubuh Eddie, tapi Venom menolaknya sehingga terjadilah pertengkaran dan Venom nyaris membunuh Dan. Eddie merasa sangat kecewa mengetahui Venom memakan organ tubuhnya dari dalam. Ketika hendak meninggalkan rumah sakit, Eddie ditangkap oleh Trish. Venom menyaksikannya, kini makhluk itu berada di dalam tubuh seekor anjing setelah berhasil kabur dari ruangan MRI. Beberapa waktu kemudian, Eddie terbangun di fasilitas Life Foundation. Setelah melakukan sebuah sundulan keras, Drake datang menemui Eddie menjelaskan tentang akhir dunia akibat ulah manusia. Oleh karena itu, penyatuan dengan simbiot adalah sebuah solusi untuk mengatasi masalah di bumi. Tiba-tiba saja Drake berubah menjadi makhluk mengerikan dan memaksa Eddie mengatakan di mana Venom. Makhluk itu datang bersama gadis kecil beberapa jam yang lalu dan langsung berpindah ke tubuh Drake. Tidak ada yang bisa dikatakan Eddie, karena sebenarnya dia juga tidak tahu. Eddie hanya memperingatkan bahwa simbiot secara perlahan akan membunuh inangnya. Sebenarnya hilangnya Venom dan kematian dua simbiot lain tidak terlalu penting karena ada jutaan simbiot yang bisa didatangkan ke bumi. Tapi tentunya mereka membutuhkan alat transportasi. Oleh sebab itu, simbiot meminta Drake menyiapkan pesawat antariksa. Karena sudah tidak dibutuhkan, maka Eddie harus dilenyapkan. Trish dengan senang hati melakukan karena Eddie bukan apa-apa tanpa simbiot. Tiba-tiba satu persatu anak buah Trish menghilang. Lalu muncullah Venom yang ternyata menumpang di tubuh Annie. Meskipun Annie ahli dalam siasat licik, tapi demi keselamatan, Venom melarangnya ikut karena yang mereka hadapi adalah Riot, semacam komandan atau pemimpin yang memiliki banyak senjata. Venom juga mengetahui rencana Riot, yaitu membawa jutaan kaumnya ke bumi untuk memulai invasi. Sementara itu, setelah mengaktifkan pesawat antariksa, Drake dan Riot menghabisi seluruh stafnya dengan kejam. Kemungkinan Eddie dan Venom memenangkan pertarungan kurang lebih 0%. Namun bukan berarti mereka harus menyerah. Riot yang mendengarkan penolakan Venom langsung mengamuk dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Holy shit! Told you. Pertarungan super brutal pun terjadi. Venom benar-benar dibuat tak berkutik sampai-sampai dimasukkan ke dalam tubuh Riot. Drake, stop!
Untungnya Annie mengabaikan larangan Venom. Wanita itu menyelinap ke ruang kendali, menyalakan suara yang sangat mengganggu sehingga Eddie, Drake, Venom, dan Riot terpisah. Eddie berhasil memenangkan duel melawan Drake tanpa simbiot. Sayangnya Eddie tidak menyadari keberadaan Riot di dekat Drake sehingga sebuah pedang menembus dadanya. Riot tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan segera menaiki pesawat yang hendak meluncur. Di saat terakhir, Venom pun datang dan menyatu dengan Eddie, lalu mereka segera menggunakan pedang Riot untuk membelah tangki bahan bakar. Goodbye, Eddie. Selamat tinggal, Eddie. Itulah kata-kata terakhir Venom sebelum terbakar dalam ledakan. Beberapa hari kemudian, ditampilkan Eddie bersama Annie. Mereka membicarakan tentang pekerjaan. Annie bekerja sukarela, bergabung dengan kantor pengacara yang membela masyarakat umum. Sedangkan Eddie mendapat tawaran dari kantor lamanya, The Network. Namun Eddie menolak kembali tampil di acara TV karena ingin fokus menjadi penulis berita. Mereka juga sedikit membahas tentang hubungan. Sepertinya itu tidak akan pernah terjadi karena saat ini Annie sudah ada yang punya. Namun suara di kepala Eddie tidak berpikir demikian. Ya, Venom yakin mereka bisa kembali merebut Annie. Ternyata Eddie menyembunyikan tentang Venom yang masih ada di dalam tubuhnya. Setelah bertegur sapa dengan sang legenda, Eddie dan Venom membicarakan beberapa peraturan yang harus disepakati, terutama tentang makan. Ada banyak orang baik di bumi, tapi tak sedikit pula yang jahat, yang mana itu layak untuk dikonsumsi. Contohnya seperti ketika berada di toko Nyonya Chen, melihat si preman brengsek, Venom mengetahui kejahatan orang itu dengan membaca pikiran Eddie. Mereka pun langsung mengancam si preman, namun setelah dipikir-pikir lagi, tidak ada yang bisa dijelaskan kepada Nyonya Chen selain parasit, dan itu membuat Eddie harus meminta maaf kepada Venom. Film pun ditutup dengan menampilkan Eddie yang mengunjungi penjara San Quentin untuk mewawancarai seorang pembunuh berantai bernama Cletus Kasady. Setelah sedikit basa-basi, Cletus meyakinkan Eddie bahwa dia akan segera terbebas dari penjara, dan ketika itu terjadi, maka akan ada pembantaian. There's gonna be carnage. Dan tamat. Sebuah akhir yang membahagiakan karena Eddie dan simbiotnya bisa bersama lagi. Di film ini masih belum ada tanda-tanda apakah ada kejutan dari Spider-Man MCU dan juga masih belum diketahui kemanakah Venom ini akan berlanjut. Tapi ya tetap saja, film ini sangat menyenangkan, pertarungan yang seru serta ditutup dengan sangat rapi dan banyak hal-hal menarik lain yang dijanjikan untuk kedepannya. Ada banyak ide gila yang sangat menarik menurut saya, yang mana tidak saya temukan dari film-film yang menampilkan Venom sebelumnya. Mulai dari bencana kelebihan populasi, perubahan iklim, yang mana semua mengarah ke hal-hal akhir dunia, dan itu membuat alien tertarik untuk melakukan invasi. Ini sama halnya dengan The Predator yang juga rilis di tahun yang sama. Riot, sang pemimpin, ingin melarikan diri ke planet asalnya, kalau nggak salah namanya Clintar, lalu kembali ke bumi dengan membawa pasukan. Untungnya Venom berhasil menggagalkan rencana itu. Venom mengaku jatuh cinta dengan keindahan bumi. Selain itu, kedekatan dengan Eddie mulai terjalin dan menjadi semakin kuat setelah menyadari mereka sama-sama pecundang. Tapi kok Venom masih hidup, Bang? Bukannya kebakar? Tentu saja pertanyaan ini bakal terus menghantui pikiran kalian. Kalimat selamat tinggal Eddie hanya untuk mengelabui penonton, apalagi ditambah ucapan duka cita dari Annie. Tapi coba diingat-ingat kembali, simbiot butuh manusia untuk bertahan hidup di bumi, dan mungkin manusia bisa bertahan hidup di luar sana, di planet lain, dengan adanya simbiot di dalam tubuh. Lalu yang kedua, Venom mengatakan jika Eddie mati, maka Venom juga mati. Dan yang ketiga, ucapan Riot kepada Venom, kau beruntung memiliki inang yang kuat. Semua itu menurut saya menjadi petunjuk bahwa Venom bisa bertahan hidup karena ikatannya yang kuat dengan Eddie. Pada saat terakhir, agar bisa bertahan, Venom bersembunyi di dalam tubuh Eddie yang tidak terbakar, sehingga berhasil menyelamatkan diri. Ini berbeda dengan Riot, tubuh Drake juga ikut terbakar dalam ledakan, jadi kemungkinan selamat si Riot ini lebih kecil, atau mungkin memang benar-benar hancur dalam ledakan.
Mungkin segitu saja teman-teman, film ini memiliki sequel yang berjudul Let There Be Carnage. Akan saya buatkan alur ceritanya jika dan hanya jika kalian tertarik. Kalau masih ada yang tidak dimengerti atau kurang jelas, sangat dipersilahkan untuk bertanya dan berkomentar juga monggo. Apalagi kalau mau request film, itu juga silahkan. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!